Oke, Shalom semua. Perkenalkan, nama aku Tirza Ecclesia Horowitz. Aku dari Farmasi Angkatan 2017 yang sekarang sedang menempuh studi apoteker di Unpad juga. Mungkin sebelum mulai sharing hari ini, kita sama-sama doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih atas kesehatan yang sudah Engkau berikan. Terima kasih atas perlindungan yang sudah Engkau berikan juga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan sediakan supaya agar kami masih bisa berkumpul seperti ini walaupun via online ya Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati kami semua hari ini Tuhan Yesus, biar sharing hari ini berjalan lancar dan juga biar teman-teman semua bisa mengerti apa yang Tirza jelaskan hari ini ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, aku share screen dulu. Oke, semoga sudah kelihatan. Nah, aku yakin teman-teman semua sudah tahu lah ya kita hari ini topiknya apa. Cuman sebelumnya aku pengen buka lewat beberapa gambar dulu. Oke, gambar ini. Gambar ini aku pengen jadiin satu representatif atau gambaran keadaan kita di Unpad. Mungkin teman-teman ada yang kayak aku dulu dari pas sekolah tuh full sekolahnya sekolah homogen, misalnya sekolah Kristen gitu ya. Kayak aku dari TK sampai SMA itu sekolahnya Kristen. Terus pas masuk di Unpad kaget kan, sangat heterogen soalnya. Karena ada berbagai orang dari berbagai agama, dari budaya, latar belakang, dan segala macem. Oke, kalau ini kan cuman orang yang lalu lalang, kayak oke lah, wajar lah ya kalau banyak yang beda-beda. Cuman kalau di gambar ini nih ya, itu adalah orang-orang yang lagi meeting. Jadi untuk orang yang ada dalam satu rapat, atau misalnya satu rapat untuk tujuan tertentu aja, itu orangnya juga beda-beda. Ada yang suka jahil lah, ada yang suka ngantuk lah, ada yang semangat banget dan segala macem. Atau mungkin kalau kalian agak tidak familiar dengan gambar ini, mungkin gambar ini kali ya, dimana sekarang serba online, serba via chat, via Zoom meeting, atau via Google Meet dan segala macem. Tapi sama tetap poinnya. Kalau ada banyak kebiasaan, tingkah laku dan cara berpikir dari individu-individu di dunia ini. Dan setiap dari kita aku yakin pengen untuk dipahamin. Biar apa? Biar kita bisa merasa nyaman dan juga aman. Karena ketika kita sudah merasa nyaman dan aman akan suatu kondisi atau satu lingkungan tertentu, tujuan yang ingin kita capai juga bisa tercapai dengan lebih cepat. Nah, hari ini kita akan membahas 3 hal, salah 3 hal, bukan salah satu karena ada 3 hal yang aku rasa dibutuhkan untuk kita bisa mencapai kondisi yang aman dan nyaman itu. Di sini aku sebut sebagai 3K karena kayak panjang banget kan, kontrol diri, kekeluargaan, kerjasama. Jadi kita akan bahas mengenai 3K ini. Cuman gini, aku yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan mungkin terms ini, bukan kayak istilah biologi yang kayak apa ini, istilah Latin, enggak kan, ini bahasa Indonesia yang teman-teman kita semua pahami. Cuman mari kita sama-sama samakan perspektif dulu. Kira-kira kalau menurut Alkitab tuh apa sih gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang kontrol diri. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah penguasaan diri yang merupakan salah satu buah roh. Bisa dilihat di Galatia 5, mungkin bisa sambil dibuka Alkitab atau Alkitabnya, bisa sambil dibuka dulu, ada penguasaan diri di poin terakhir. Nah, kemudian kalau menurut bahasa Yunani, sebenarnya aku kurang tahu gimana cara bacanya, mungkin egrateia, maaf kalau salah, mungkin teman-teman bisa koreksi nanti, itu adalah kemampuan diri untuk menguasai diri, sehingga ini aku mau highlight, tidak terbawa oleh perasaan dan tindakan yang tidak terkendali. Jadi ini tuh sebenarnya satu istilah yang dipakai oleh raja kaisar Yunani dulu. Jadi tuh biar keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan sama kaisar itu tidak terpengaruh oleh perasaan dia sendiri. Jadi bisa bayangin dong, seberapa kita harus mengontrol perasaan, mengontrol tindakan dan perasaan kita untuk bisa mencapai apa yang kita namakan dengan kontrol diri. Soalnya sadar nggak sadar gini, mungkin teman-teman suka ngerasa kalau pengen ngontrol segala hal. Kayak nggak suka gitu ya kalau misalnya
ada hal-hal yang di luar kendali kita. Apalagi mungkin teman-teman yang dulunya itu sering jadi ketua kelas atau ketua kelompok atau mungkin ada jadi ketua OSIS, itu pasti suka kalau misalnya, "Oh, aku tuh harus tahu itu bagaimana caranya," atau dan sebagainya. Tapi, secara menariknya, kenyataannya juga, justru hal yang paling sulit untuk kita kontrol itu adalah diri sendiri, gitu. Jadi untuk mengontrol tindakan kita, mengontrol kayak perasaan kita, bahkan yang paling sulit adalah mengontrol perkataan kita. Ya nggak sih? Kadang suka kayak asal ceplos, atau sekarang ngontrol ketikan gitu di media sosial, di chat atau segala, itu susah. Jadi oke, kita udah semoga satu perspektif dalam kontrol diri ya. Pokoknya itulah gitu kontrol diri ya. Terus kita masuk apa itu kekeluargaan menurut Alkitab. Di sini aku ambil di 1 Korintus 12, bisa kalian sambil baca juga. Kekeluargaan itu adalah satu kesatuan, jadi satu tubuh, jadi bersatu. Itu kekeluargaan. Di sini kita nggak ngomongin kekeluargaan keluarga formal yang kayak ada ayah, ibu, anak ya. Di sini kekeluargaan misalnya dalam kayak satu organisasi atau komunitas gitu. Terus selanjutnya itu adalah aku ambil di Roma 12 sama Filipi 2. Yaitu kekeluargaan itu adalah harus ada yang namanya saling mengasihi dan saling menghormati. Jadi di sini ada 3 hal yang terkait dengan kekeluargaan, yaitu kesatuan, mengasihi, dan menghormati. Oke, kita selesai di kekeluargaan, kita next ke apa itu kerjasama. Kerjasama, kalau menurut Alkitab di Ibrani itu adalah mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi ya bisa dilihat-lihat lah ya, kalau dulu kita menganggap kalau pas lagi ujian itu kerjasama, apakah itu memang kerjasama menurut Alkitab gitu ya? Karena harus mendorong dalam kasih dan juga pekerjaan baik, begitu. Terus next, kalau menurut Galatia, itu adalah saling menolong, menanggung beban. Jadi bukan kayak kita cuma ngasih beban ke satu orang, gitu ya. Ya udah gitu, kita cuma kayak perantelan-perantelan kecil gitu ya. Enggak, itu mungkin yang dinamakan sama-sama kerja, tapi bukan kerja sama. Di sini kerja sama memang harus saling mendorong, harus saling menolong, menanggung beban yang sama. Gitu. Jadi di sini aku harapkan kita sudah mengerti terkait apa yang disebut dengan kontrol diri, kekeluargaan, dan kerjasama. Kalau udah tahu ini tuh apa aja, kita next ke mengapa sih perlu, kenapa sih penting gitu ya. Cuman sini aku bagi dua. Untuk 2 poin pertama ini kita akan bahas kenapa kontrol diri itu perlu. Yang pertama itu biar tidak rapuh. Mungkin bingung kali ya, tidak rapuh kenapa? Apa hubungannya sama kontrol diri? Kita bisa lihat di Amsal 25. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Jadi gini, kalau zaman dulu kan ya, kota tuh dikelilingi tembok gitu kan ya. Terus kalau misalnya tembok itu runtuh, ya kota itu udah nggak ada pertahanan. Dan kalau nggak ada pertahanan, apa efeknya? Musuh gampang banget masuk tuh, tinggal kayak lalu lalang gitu ya, musuh tuh ya. Terus kayak gampang lah tuh dijarah lah, harta bendanya dan segala macem. Mungkin kalau di Indonesia nggak punya pertahanan di laut tuh, ikan-ikan Indonesia tuh udah diambil kali ya, begitulah kira-kira ya. Itu. Kenapa kita perlu kontrol diri? Biar kita tuh nggak rapuh. Biar kita itu bisa kuat pertahanannya. Nah, untuk poin yang kedua, aku sebut lebih dari pahlawan. Bisa dilihat juga di Amsal juga, aku ambil dari Amsal 16. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Loh, kok bisa sih menguasai diri itu lebih dari orang yang merebut kota? Jadi kayak kalau kita bayangin ya, merebut kota itu kayak misalnya sekarang merebut negara kali ya. Biar gede gitu ya, merebut Amerika gitu ya. Terus tuh ternyata kalau kita punya penguasaan diri, itu lebih besar dibandingkan orang yang bisa merebut Amerika itu. Loh, kenapa tuh? Nanti aku akan jelasin contohnya di slide-slide selanjutnya ya. Kita next dulu. 2 poin ini selanjutnya mengenai mengapa kekeluargaan dan juga kerjasama itu penting. Yaitu yang pertama itu berdua lebih baik. Di sini aku tidak menyinggung teman-teman yang mungkin jomblo atau yang single ya. Kita di sini nggak bahas itu, oke? Aku ngambil dari Pengkhotbah, cuma karena yang cukup panjang, jadi aku ambil 2 ayat yang bisa mewakili. Di ayat 10 bisa dilihat, dan apabila salah satu dari mereka jatuh, maka yang lain bisa menolongnya untuk berdiri. Bayangin, jadi kalau kita
punya kerjasama yang baik, kita punya kekeluargaan yang baik dalam satu organisasi, kita bisa saling menolong loh. Jadi kita nggak jatuh sendirian, kita nggak susah-susah sendirian. Terus bahkan di ayat 12 dibilangin 3 orang bahkan lebih kuat lagi. Di sini aku di sini tulis berdua lebih baik, tapi ternyata 3 orang tuh bakal lebih baik lagi gitu. Bayangin tali, ini disebut juga kalau tali itu kalau satu gampang diputus, cuman kalau 3 lebih susah lagi. Kalau nggak bisa lidi lah gitu ya lebih sering ya dijadiin analogi gitu ya. Kalau satu gampang diputus, kalau 3 tuh agak susah diputus. Bayangin kalau satu sapu lidi diputus, wah susah banget itu ya. Begitu. Itulah kenapa kita butuh kerjasama dengan orang lain. Terus saling melengkapi. Di sini aku juga ambil lagi dari 1 Korintus 12 yang tadi aku pakai untuk ayat 1 tubuh. Di sini aku highlight bagian yang khusus dan yang penting. Jadi, kenapa kita perlu kekeluargaan dan kerjasama? Karena kita bisa saling melengkapi loh. Kalau kita punya keluarga dalam organisasi, kalau kita punya kerjasama yang baik, itu akan lebih sangat mudah pekerjaan kita. Karena misalnya ya, yang satu bisa desain, yang satu bisa public speaking, terus yang satu lagi misalnya bisa nulis, jago nulis gitu ya. Itu kan untuk membuat suatu project selesai itu kan akan lebih mudah karena saling melengkapi itu. Makanya kenapa kerjasama itu sangat penting. Nah, terus yang poin terakhir ini aku buat untuk semua, untuk dari kontrol diri, kerjasama, dan juga kekeluargaan, yaitu untuk bisa tercapai apa yang namanya seia sekata, bersatu sehati sepikir. Aku ambil 1 Korintus, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi, balik lagi ke tadi yang aku bilang, supaya tercipta satu lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Kalau kita dan teman-teman sekitar kita itu punya apa yang dinamakan dengan kontrol diri yang baik, kekeluargaan, dan juga kerjasama yang baik. Oke, kalau kita udah tahu nih, kenapa sih perlu, kenapa sih penting, next adalah gimana caranya. Nah, ini aku bagi 2 juga. Untuk 2 poin yang pertama ini adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan kontrol diri. Yang pertama itu adalah pagar firman Tuhan. Bisa dibaca ayatnya di Mazmur, tapi aku mau fokuskan ke contohnya. Kenapa sih kita harus perlu pagar firman Tuhan? Emang ngaruh di mana sih firman Tuhan gitu ya? Pertama untuk kisah Daud membiarkan Saul hidup. Mungkin kalau yang belum tahu kisahnya boleh langsung dibuka Alkitabnya di 1 Samuel. Cuman ini merupakan rangkaian kisah yang cukup panjang. Jadi secara garis besar ya, Saul itu ngejar-ngejar Daud. Karena apa? Karena Saul membunuh Daud. Jadi Daud tuh dikejar-kejar sama Saul kemana-mana karena mau dibunuh gitu ya. Terus nih satu ketika Daud tuh diberikan kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Coba bayangin kalian kalau di film-film action ya, di film-film Marvel gitu ya. Ini kalau superhero-nya tuh ada kesempatan buat ngebunuh penjahatnya, pasti dibunuh gak sih? Ya kan? Cuma sayangnya ini adalah kisah Alkitab, teman-teman. Jadi Daud itu punya kontrol diri yang luar biasa bagusnya. Jadi Daud membiarkan Saul hidup. Ini bahkan tertera jelas di judul perikopnya gitu ya. Bisa dilihat sendiri 1 Samuel 24, jelas-jelas dibilang Daud membiarkan Saul hidup. Itu bukan clickbait loh. Beneran dibiarin hidup, guys. Gitu. Jadi, kenapa sih Daud tuh bisa biarin Saul hidup? Karena Daud itu dekat dengan Tuhan. Itulah kenapa pentingnya firman Tuhan dalam kontrol diri seseorang. Karena Daud itu tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Coba bayangin kalau Daud itu nggak deket sama Tuhan, ya langsung dibunuh sih. Terus kan kalau misalnya Daud bunuh Saul ya, Daud tuh udah bisa langsung jadi raja Israel, ya kan? Ini kita balik lagi ke poin yang tadi, yang orang yang bisa menguasai dirinya itu lebih hebat dibandingkan orang yang berebut kota. Ini contohnya. Aku merasa Daud sini hebat banget karena dia tuh bahkan memilih untuk tidak membunuh Saul dibandingkan merebut Israel gitu kan. Karena ya dia tuh bisa merebut Israel, tapi dia tetap memilih untuk tidak. Karena apa? Dia tahu firman Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Selanjutnya itu adalah mengenai percobaan di padang gurun. Ini mungkin akan lebih familiar kisahnya.
yaitu ketika Yesus itu dicobai sama iblis di padang gurun ketika dia lagi berpuasa, dicobai 3 kali. Gimana caranya Yesus bisa menang untuk tetap say no gitu pada dari pencobaan iblis, yaitu dengan dia tahu firman Tuhan. Yesus melawat iblis dengan apa? Bukan dengan jurus-jurus segala macam dilawan tuh iblis, tapi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dari yang manusia bukan hidup dari roti saja, terus jangan mencobai Tuhan Allahmu, dan juga hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau harus menyembah. Jadi inilah kenapa penting banget firman Tuhan dalam kontrol diri seseorang. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah pagar komunitas. Terutama untuk teman-teman yang nanti mungkin, kalau sekarang masih online kali ya, nanti ketika udah mulai ngerantau di Nangor, ketika misalnya nggak ada orang tua, misalnya kalau nggak juga jauh dari komunitas gereja yang sekarang kita di rumah kita, dekat rumah gitu, itu akan sangat berasa lah pentingnya gimana sih komunitas yang baik dan dalam Tuhan tuh. Ini aku ambil dari 1 Korintus, ini juga ayat yang terkenal, cuman aku ambil dari versi BIMK. Janganlah tertipu, pergaulan yang buruk merusak akhlak yang baik. Sama di Ibrani juga, hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah, bisa dilihat lah ya, sepenting apa komunitas itu. Karena ketika kita lagi jauh dari komunitas kita, mungkin yang gereja tempat tinggal kita, dari orang tua, kadang kita tuh nggak punya pagar sih, apalagi kalau kita baru pertama kali rantau, kayak, wow ini tuh ada suatu hal yang baru buat kita semua. Jadi kayak, ya semua pengen dicobain lah, penasaran lah, itulah. Nah, ini salah satu cara kita untuk tetap bisa mengontrol diri tuh ini, dengan punya komunitas yang baik dan benar. Ada banyak komunitas Kristen di Unpad, dari yang terkecil mungkin dari PMK Misiologi, untuk anak-anak biologi dan fakultas untuk 3 fakultas, terus juga terus ada PMK Unpad, juga ada PMK Jatinangor, atau mungkin juga kalau kalian yang nanti di Nangor tertanam di gereja di Nangor juga ada komunitasnya. Jadi aku benar-benar mengharapkan kalian tetap tertanam di komunitas. Salah satu aja, mungkin gak harus semua. Salah satu aja, aku harap kalian tetap tertanam di komunitas. Itu benar-benar ngefek banget kalau untuk aku pribadi ya. Terus kalau untuk kita lihat di Alkitab, contohnya itu adalah cara hidup jemaat yang pertama di Kisah Para Rasul. Jadi ini jemaat mula-mula ketika mereka saling berbagi, ketika kesusahan orang lain juga kayak kesusahan diri sendiri. Itulah pentingnya komunitas. Terus selanjutnya ini adalah gimana caranya kita punya rasa kekeluargaan dan juga kerjasama yang baik. Yang pertama adalah memanfaatkan perbedaan. Tadi di awal aku bilang kalau perbedaan itu saling melengkapi. Yaitu dia. Jadi karena saling melengkapi, itulah kita harus memanfaatkan itu. Contohnya ini ada di peristiwa pembangunan tembok Yerusalem di zaman Nabi Nehemia. Ini tuh jadi mereka mau bareng-bareng membangun tembok Yerusalem. Terus dijelasin tuh di Nehemia 3 ada yang tugasnya misalnya masang pintu, masang engsel, ada yang misalnya bangun tembok. Coba kalau misalnya cuman semua orang cuma bisa bangun tembok doang, kagak ada yang bisa masang pintu. Kan juga sama aja gitu kan ya. Sama-sama pertahanannya tuh nggak utuh gitu ya, pertahanan kotanya gitu kan ya. Jadi dengan perbedaan yang ada, disitulah kita harus memanfaatkan perbedaan yang ada dan juga membangun kerjasama. Terus selanjutnya adalah menetapkan tujuan bersama. Kadang-kadang gini, kita bisa dalam satu komunitas yang sama, kita bisa dalam satu organisasi yang sama, tapi kalau kita nggak punya tujuan yang sama, maka rasa kekeluargaan dan kerjasama itu tuh nggak akan terbangun dengan benar. Misal nih, kalian dalam satu organisasi, terus kalian pengen bikin satu acara, tapi yang satu konsepnya mau A, yang satu konsepnya mau B, yang nggak bareng nanti jalannya kan ya. Berarti nggak bakal bisa ada kerjasama, nggak bisa tuh yang misalnya yang satu desain, yang satu nanti bakal bikin caption atau gimana gitu kan, karena ya tujuan aja beda kan ya. Makanya itu penting banget untuk menetapkan tujuan bersama. Ini juga aku ambil lagi dari 1 Korintus, yaitu supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Kalau kita lihat di Alkitab, itu ada di kisah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ini itu
Ada di kisah ketika, kalau kalian tahu, ketika Musa mengangkat tangannya itu orang Israel menang melawan Amalek gitu ya. Cuman Musa itu kan nggak angkat tangan sendirian, ya pegel gitu ya angkat tangan sepanjang perang kan ya. Dia punya Harun dan Hur untuk menopang tangannya juga. Coba bayangin, kalau Harun sama Hur terus kayak, ah udah males mau rebahan aja, ya nggak menang kalau orang Israel tuh ya. Oleh karena itu penting banget kita punya tujuan yang sama. Selanjutnya juga itu ada kisah Yesus mengutus ke-12 rasul. Ini juga untuk tujuan penginjilan. Jadi dibandingkan Yesus harus capek gitu ya, kayak keliling satu-satu gitu kayak, ya udah dia mengutus ke-12 rasul itu mereka sama-sama bekerja sama untuk bisa menyebarkan Injil, kebenaran gitu. Nah, kalau kita bisa rekap lagi, yang tadi itu ada yang pertama, gimana caranya kita bisa kontrol diri itu adalah dengan punya pagar firman Tuhan dan pagar komunitas, kemudian dengan memanfaatkan perbedaan dan menetapkan tujuan bersama. Mungkin kayak sekian dulu sharing aku hari ini, karena aku yakin hal ini sangat berguna dalam kuliah kalian, organisasi, pertemanan, dan juga pelayanan kalian. Tapi di luar 4 hal ini juga ada banyak hal yang membutuhkan kontrol diri, kekeluargaan, dan juga kerjasama. Ini cuma take home message aja, mungkin tidak berhubungan dengan topik hari ini, cuman ini adalah hal yang aku dapetin akhir-akhir ini, jadi mungkin teman-teman mungkin bisa jadi berkat untuk teman-teman juga, yaitu aku ambil dari Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sudah didengar, semua yang disebut kebajikan dan sepatut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin segitu aja sharing aku di hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh dulu dicatat, terus nanti ketika kita ketemu untuk diskusi, boleh ditanyakan. Tapi kalau misalnya pun dari teman-teman ada yang mau dikoreksi dari apa yang aku sharing hari ini, boleh banget, karena di sini aku juga sama-sama belajar dengan teman-teman. Kalau gitu, kita tutup dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih atas waktu yang sudah Tuhan berikan. Tuhan, hari ini kami belajar mengenai kontrol diri, kekeluargaan dan juga kerjasama. Tuhan memberkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang sudah disharingkan hari ini dan kami bisa mengaplikasikannya ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau begitu, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.